Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Insan Teguh Amanu dengan NIM 2024 30 20 16. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai citra digital khususnya tentang image processing. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu image processing. Image processing atau pengolahan citra adalah proses mengolah atau modifikasi dan menganalisis gambar secara digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas gambar atau untuk mengambil informasi tertentu dari gambar tersebut. Biasanya image processing ini digunakan di dalam teknik menggunakan komputer dan algoritma matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa tujuan image processing. Adapun tujuan image processing itu lebih kurang ada 4 poin yang saya tulis di sini, yaitu meningkatkan kualitas citra seperti menjelaskan gambar, mengurangi noise dan menajamkan detail. Yang poin kedua itu mengubah citra, mengubah pada gambar. Misalnya rotasi atau resize dan cropping pada gambar. Misalnya kita mempunyai sebuah gambar, itu cara mengubah citranya itu bisa menggunakan 3 poin ini, yaitu rotasi, resize, dan cropping. Yang poin ketiga itu ada mendeteksi objek seperti wajah, kendaraan, atau bentuk tertentu. Yang poin keempat itu ekstraksi fitur yang biasanya digunakan dalam kecerdasan buatan atau machine learning. Di slide ketiga saya akan menjelaskan tentang penerapan image processing. Penerapan image processing itu yang saya tulis ini itu ada di bidang medis, industri, di bidang keamanan, dan otomotif. Jadi image processing ini di mana aja sih adanya? Untuk di bidang medis itu image processing ini adanya di pemrosesan gambar MRI atau CT scan dan X-ray. Jadi pada ronsen itu dia ada image processingnya di dalam itu. Nah, di poin kedua itu deteksi tumor secara otomatis. Yang di bidang kedua itu ada di bidang industri, yaitu quality control pada produk, atau apa tuh kalau bahasa Indonesianya itu mengontrol kualitas pada produk. Yang kedua itu mendeteksi cacat pada barang. Nah, jadi dia kalau barangnya cacat yang sedang kita buat itu akan terdeteksi oleh image processing tersebut. Yang ketiga itu ada bidang keamanan, yaitu face recognition atau pengenalan wajah. Nah, ini biasa digunakan untuk mendeteksi wajah pada keamanan di HP. Yang ke poin kedua itu terdapat di CCTV yang dapat mendeteksi gerakan. Jadi kalau ada gerakan, misalnya ada maling, itu otomatis CCTV akan bunyi seperti itu. Nah, itu image processing. Poin keempat itu saya ada di bidang otomotif, yaitu sistem mobil otonom untuk mendeteksi jalur kendaraan dan perjalanan kaki. Jadi kalau ketika kita ketika kita parkir, nah itu misalnya ada pagar di belakang, nah itu akan terdeteksi sendiri karena adanya image processing. Dia akan mendeteksi bahwa si bumper mobil tersebut sudah dekat dan akan menabrak jika tidak berhenti pada waktu notif itu berbunyi. Yang kelima itu ada aplikasi sehari-hari. Itu seperti filter kamera HP, itu ada image processingnya juga. Yang poin kedua itu ada OCR untuk mengubah gambar menjadi teks. Yang ketiga ini yang biasa kita gunakan untuk mengubah suara kita menjadi sebuah teks, yaitu Google Lens. Di slide keempat saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis citra dalam image processing. Adapun jenis citra dalam image processing itu ada 5, yaitu citra biner. Yang mana citra biner ini hanya memiliki 2 nilai piksel, hitam untuk menjadi warna hitam itu 0 dan putih itu 1. Biner ini adalah termasuk suatu bahasa pemrograman komputer yang mana mengubah dari keinginan manusia menjadi bahasa komputer supaya dia bisa membaca pada keinginan si programmer. Poin kedua itu banyak digunakan untuk segmentasi objek atau thresholding. Pada poin kedua itu ada citra grayscale, memiliki 25
256 tingkat keabuan dari hitam hingga putih. Poin kedua, lebih ringan dan cepat diproses karena tidak memiliki warna. Karena dia warnanya, kalau grayscale ini dia cuman ada warna hitam dan putih. Jadi lebih mudah atau lebih ringan untuk kita mencetak pada grayscale. Yang ketiga itu ada citra RGB, yang mana citra RGB ini terdiri dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Contohnya adalah foto dari kamera. Nah, foto dari kamera itu bisa kita cekrek. Nah, itu kan ada berbagai warna. Nah, itu terbentuk dari citra RGB, yaitu pergabungan antara red, green, dan blue. Yang keempat itu ada citra multispektral. Poin pertama itu memiliki lebih dari 3 kanal warna, digunakan pada citra satelit atau drone dan pemetaan pertanian ini seperti suhu panas seperti itu. Kelima yaitu citra hiperspektral, yaitu memiliki puluhan hingga ratusan kanal. Nah, ini termasuk berat. Itu dipakai untuk riset bumi, militer, dan identifikasi material. Pada slide kelima, itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang grayscale. Yang mana grayscale itu adalah gambar yang hanya menunjukkan tingkat kecerahan dari hitam sampai putih. Setiap pixel mempresentasikan intensitas cahayanya. Nah, jadi dia jikalau warnanya gelap dia akan berubah menjadi warna hitam, jikalau warnanya terang itu dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, dari situlah terbentuk warnanya hitam putih karena ada grayscale dalam tersebut. Adapun karakteristik grayscale tersebut yaitu representasi 8 bit dengan nilai 0 sampai 25. Lebih mudah untuk diproses, banyak digunakan untuk deteksi tepi yaitu pengurangan noise pada gambar dan proses awal dalam AI atau machine learning. Contoh penggunaan grayscale itu ada banyak, seperti di dalam kamera CCTV, filter foto hitam putih, dan pengolahan sebelum OCR. Dan di dalam medis pun ada, seperti menggunakan X-ray. Nah, X-ray itu termasuk grayscale di dalamnya. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai citra digital dan pengolahan citra. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.